Bapak Ibu pawartos ingkang berita jemaat yang akan kita ulangi, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah ibadah Paskah KPPW dan peringatan Hari Kartini. Ibadah Paskah ibu-ibu gereja sekaligus peringatan Hari Kartini dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini, Minggu 25 April 2021 pukul 11 di Gereja Induk. Ibadah dilaksanakan sesuai prokes dan hanya dihadiri oleh pengurus dan 3 utusan. Jadi nanti ada 3 utusan dari kelompok dan pepantan. Mohon membawa telur rebus yang sudah dihias dari rumah. Jadi jangan sampai lupa, ampun atas kesupen, ngastondok yang sudah direbus, dihias dari rumah, busana memakai baju kebaya dan rok panjang. Busana memakai baju kebaya dan rok panjang atau batik. Doa syukur YBPK dalam ibadah Minggu 2 Mei 2021, Minggu Ngajeng, akan dilaksanakan hari doa syukur YBPK serentak di Unduk dan Pepantan. Warga jemaat diberi kesempatan mengucap syukur melalui persembahan khusus untuk mendukung YBPK. Informasi peduli kasih untuk NTT, NTB, dan Malang, terutama Malang Selatan. Sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama yang mengalami bencana alam di NTT, NTB, dan Malang, dihimbau kepada warga turut ambil bagian melalui persembahan khusus di gereja dalam ibadah Minggu hari ini. Makanya di depan Bapak Ibu yang sebelah kanan itu persembahan biasa, kantong bokor. Yang sebelah kiri itu untuk mendukung saudara kita di NTT, NTB, dan Malang. Hari ini 25 April dan minggu depan. Untuk membantu saudara kita yang di NTT dan NTB dan Malang. Seperti itu Bapak Ibu, kita akan memulai kebaktian kita. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322.
Tuhan yang berbahagia, mari kita masuk dalam ibadah. Kita menyiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk masuk dalam keteduhan. Ibadah pada saat ini kami lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebagai tema ibadah pada pagi hari ini, ada dasar firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari firman Tuhan yang indah ini kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari pada kesempatan yang indah ini kita menyerahkan segala hidup dan kehidupan kita, karena setiap apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering lalai, sering melakukan kesalahan dan dosa, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari ini
Izinkanlah kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakui banyak hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sering membuat kecewa kepada sesama kami. Kami sering melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah hati kami sehingga kami layak untuk menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah permohonan pengampunan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah Tuhan yang demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari firman Tuhan yang indah ini kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 33 bait 1. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon terang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah melayakkan kami untuk membangun persekutuan dengan sesama. Terlebih lagi Engkau layakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus, supaya kami boleh Engkau mampukan memahami setiap kehendak-Mu, supaya kami melakukan dalam kehidupan kami. Ibu Minti Erviati yang sudah siap sedia untuk menjadi pelayan-Mu, kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian Alkitab menulis. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa selalu setia untuk membaca, mendengar, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu bapak serta saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya ibu bapak pada pagi yang indah ini tentunya kabar penjenengan semua baik. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Ya. Seperti tema ibadah pada pagi hari ini, yaitu Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Kalau kita mendengar judul renungan pada hari ini, mungkin di benak ibu bapak semua ada pertanyaan, apa toh baik itu? Mungkin juga ada juga pertanyaan, ciri-ciri orang baik itu yang bagaimana? Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, sekilas kita belajar bersama apa arti kata baik. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak sekali makna arti kata baik. Kata baik bisa diartikan tergantung dari sisi mana kita menggunakannya. Kalau secara global, secara keseluruhan, kata baik itu berarti tidak jahat. Baik berarti rapi, indah, bagus, sempurna, tidak ada celahnya, dan sebagainya.
Tetapi kata baik tergantung dari penggunaannya. Kalau misalkan digunakan dalam istilah bangunan, misalnya rumah itu baik, berarti rumah itu bersih, rumah itu tertata dengan rapi, rumah itu kelihatan asri. Mungkin seperti itu kalau digunakan dalam istilah bangunan. Lalu beda lagi maknanya kalau digunakan dalam penggunaan makanan. Misalkan makanan itu baik, berarti makanan itu disajikan dengan higienis, cara memasaknya bersih, cara menyajikannya juga bagus, makanan itu bergizi, makanan itu lezat. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan orang itu baik? Sudah beda lagi. Kalau orang dikatakan baik, bukan berarti orang itu ganteng, bukan berarti orang itu cantik, dari segi penampilannya mungkin perfect, sempurna, bukan seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan kata orang itu baik, seakan-akan kita menilai seseorang itu dari segi moralitasnya. Orang dikatakan baik, mungkin kita mengartikan bahwa orang itu adalah orang yang ramah, orang yang sopan santun, orang yang tidak sombong, orang yang tidak suka menjelek-jelekan orang lain, atau orang yang tidak suka menggosip. Mungkin seperti itu yang sering kita gunakan arti kata baik, tergantung dari segi penggunaannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada perikop kita di dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Ungkapan gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 diulang sebanyak 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali penekanan. Yang ditekankan bukan hanya kata gembala atau yang baik. Bukan dipenggal menjadi 2 bagian kata, tetapi adalah menjadi 1 kata yang diulang sampai dengan 3 kali, yaitu gembala yang baik. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai gembala, Ia sedang membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang bukan gembala. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Ia gembala yang baik, Tuhan Yesus di sini membandingkan dengan gembala-gembala lain yang tidak baik. Misalkan dengan gembala lain yang tidak baik, yaitu gembala upahan. Ketika ia menyatakan diri sebagai gembala yang baik, ia juga membandingkan dengan gembala asing atau para pemimpin Yahudi.
Arti kata baik di dalam Injil Yohanes, dalam arti kalos, dalam pernyataan Yesus ini, Alkitab versi Indonesia maupun versi Inggris memakai terjemahan yang bersifat umum, yaitu kalos dalam arti baik. Terjemahan ini tentu saja tidak banyak membantu untuk memahami makna yang sesungguhnya dari kata kalos. Kata ini memiliki arti yang sangat beragam, sehingga para penafsir pun mengusulkan pandangan yang berlainan pula. Ada yang menerjemahkan indah, ada yang menerjemahkan mulia, ada yang menerjemahkan baik dalam hal moralitas. Sesuai dengan penjelasan di dalam ayat 11b sampai dengan 15, kata kalos sebaiknya dipahami sebagai baik dalam arti yang sedikit luas, bukan hanya moralitas, tetapi juga relasi, hubungan. Baik atau tidaknya gembala dalam konteks ini dilihat dalam kaitan dengan apa yang dilakukan kepada domba-dombanya. Ia jelas memiliki semua kriteria sebagai gembala yang baik. Kalau kita sudah mendengar dan mempelajari bersama gembala yang baik, makna dan arti yang sesungguhnya, berarti jelas bahwa Tuhan Yesuslah adalah gembala yang baik. Namun bukan hal-hal ini yang ditekankan dalam bagian ini. Pernyataan "aku adalah gembala yang baik" di dalam bahasa Yunani memiliki makna yang lebih dalam daripada yang disyiratkan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dibanding dengan terjemahan baru. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa aspek penekanan yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yang pada prinsipnya dia bukan hanya satu di antara sekian banyak gembala yang baik, tetapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik itu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik itu. Penekanan di atas sekaligus mungkin bisa dipahami sebagai bentuk arogansi. Karena Tuhan Yesus nampaknya tidak menghiraukan eksistensi dari gembala-gembala lain yang tidak semuanya jahat. Lalu bagaimana dengan para nabi-nabi pada waktu itu yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan umatnya? Apakah mereka bukan gembala yang baik? Kita harus melihat pernyataan Tuhan Yesus di sini dalam konteks nubuat Mesias. Jemaat yang berbahagia, di tengah situasi seperti ini, Tuhan Allah menjanjikan
seorang gembala dari keturunan Daud yang akan memerintah atas umatnya. Nah, nubuat inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan memang tidak mungkin akan digenapi oleh yang lain yang bukan Mesias. Berdasarkan latar belakang, kita bisa mengerti bahwa pernyataan Tuhan Yesus sama sekali bukan sebuah arogansi. Ini adalah sebuah deklarasi mutlak bagi seorang Mesias. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, seperti diungkapkan di dalam Injil Yohanes yang kita renungkan bersama-sama. Ciri-ciri gembala yang baik itu di sini diungkapkan ada dua hal. Yang pertama, mampu berkorban bagi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata yang dipakai di sini lebih berarti meletakkan, yaitu meletakkan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Kita mungkin sedikit terkejut dengan ungkapan Tuhan Yesus bahwa gembala yang baik adalah yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Ayat 11b ini tidak mengajarkan bahwa gembala itu diambil oleh orang lain. Menyerahkan nyawanya berarti nyawanya diambil orang lain. Tidak demikian. Sebaliknya, ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan, bukan diambil, tetapi menyerahkan nyawanya. Di ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus menerangkan hal ini sebagai tindakan sukarela yang justru menunjukkan kekuasaannya. Dia berkuasa untuk memberikan nyawa dan mengambil kembali. Pemberian nyawa dari gembala bukan tanda kelemahan atau tanda membahayakan bagi domba-dombanya. Namun sebaliknya, hal ini dilakukan mereka. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia bukan hanya gembala, tetapi sekaligus anak domba Allah. Sebagai gembala, ia telah mendombakan dirinya bagi kita. Tuhan Yesus memilih sebaliknya. Hal ini adalah tindakan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan seorang upahan. Dengan kata lain, ia memang tidak mau mengorbankan diri demi keselamatan domba-dombanya. Itu kalau namanya upahan. Dia hanya berprinsip memperhatikan upah yang diterima oleh majikannya. Karena dia adalah hanya tenaga upahan.
Yang penting bagi dia adalah mendapatkan uang dan mendapatkan upah sesuai kesepakatan yang telah dilakukan. Dia tidak mau tahu dengan keselamatan domba-domba yang ada. Ia hanya mau mendapatkan sesuatu dari seorang majikan. Entah apapun itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, lalu ciri-ciri yang kedua adalah mengenal domba-dombanya. Ciri kedua gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal setiap nama domba-dombanya dan begitu juga sebaliknya. Domba akan mengenal dengan gembalanya. Domba tidak mau mendengarkan suara asing yang bukan suara dari gembalanya sendiri. Apa yang mau diungkapkan Tuhan Yesus Kristus di sini berangkat dari kultur penggembalaan Yahudi yang unik. Kalau di dalam orang Yahudi, para gembala-gembala itu dengan domba-dombanya, dengan kambing-kambingnya itu saling mengenal. Karena kemungkinan juga bisa terjadi bahwa kawanan kambing-kambing itu akan menyatu dengan kambing-kambing yang lain. Karena di situ bukan hanya satu gembala atau dua gembala, bahkan banyak gembala yang saling menggembalakan kambing-kambingnya di padang rumput, padang belantara yang begitu luas. Sehingga para domba-domba, para kambing-kambing itu pasti akan mengenal dengan gembalanya. Kalau tidak, selesai dengan waktu yang telah sepakati, waktu istilahnya waktu selesai menggembalakan kambing, kan harus pulang. Nah, itu domba-domba itu harus mengenal, kambing-kambing itu mengenal gembalanya. Sehingga kalau gembalanya memanggilnya, kambing-kambing itu mengenalnya sehingga akan pulang ke kandangnya sendiri-sendiri. Sudah tidak akan bercampur lagi dengan kambing-kambing yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa masing-masing gembala memiliki suara atau bunyi yang khas yang hanya dikenal oleh domba-dombanya. Untuk kita memperjelas maksud di ayat 14, Tuhan Yesus menggambarkan pengenalan itu seperti pengenalan Bapa terhadap dirinya. Pengenalan Tuhan Yesus terhadap Bapanya dan sebaliknya. Yang ditekankan di sini adalah aspek resiprokal, yaitu saling mengenal satu dengan yang lain. Sebagaimana Bapa mengenal Tuhan Yesus, saling mengenal dengan dekat, saling bisa memahami. Begitu juga antara Tuhan Yesus dengan kita selaku umat pilihannya.
mari kita belajar bisa saling memahami apa kehendak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus otomatis mengenal kita sebagai domba-dombanya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat pilihan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sudah jelas bagi kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik yang mau berkorban untuk domba-dombanya dan selalu mengenal para domba-dombanya. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita dengan suaranya. Tuhan Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dia mencari, Dia mengumpulkan kita. Dia mengajari kita cara memberikan pelayanan dalam kasih. Lalu bagaimana dengan kita selaku domba Allah? Apakah kita juga mengenal suara Allah? Apakah kita mengenal suara Tuhan Yesus Kristus ketika memanggil kita? Apakah kita merasa dekat dengan Sang Gembala? Ataukah justru kita menjauh dari Sang Gembala sehingga kita menjadi domba-domba yang asing yang merasa diterlantarkan? Kadang-kadang itulah yang terjadi. Kita merasa asing, merasa diterlantarkan, merasa tidak diopeni oleh jemaat. Padahal kita sudah bersama-sama untuk selalu mendengar suara panggilan Tuhan. Untuk itu marilah ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita semakin mendekatkan diri pada Sang Gembala melalui persekutuan yang sudah dipersiapkan oleh jemaat. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Sang Gembala, agar kita menjadi damai sejahtera, tidak terancam dari kerasnya dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita sambut memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 2. Membimbing aku pada tenang.
Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, aku tenteramani, mengalir dalam kasih-Ku, kuasa damai cerlah benih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memantapkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita, dan sebagai dasar dalam kita membawa persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita membawa persembahan dengan kita memuliakan nama Tuhan memakai kidung kontekstual 45 ayat yang pertama saja. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Bapa Surgawi. Dengan penyerahan diri kami
kami juga menyerahkan syafaat kami. Tuhan, ajarkanlah pada kami agar mampu untuk melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan yang senantiasa selalu kami dengarkan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami boleh menjadi domba-domba yang senantiasa selalu mengenal akan Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa senantiasa Tuhan akan menyertai, membimbing kami. Tuhan, di satu sisi kami juga menyerahkan keberadaan pemerintahan kami yang senantiasa selalu berupaya untuk menanggulangi pencegahan COVID-19 ini. Tuhan, melalui upaya-upaya vaksinasi yang dilakukannya, kiranya semua boleh terlaksana, boleh berjalan dengan lancar. Dan kami sebagai umat pilihan Tuhan, agar kami mampu untuk mensukseskan program-program pemerintah yang sudah diupayakan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan pemerintahan kami yang pada saat ini banyak mengalami musibah bencana alam. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan senantiasa selalu memberi penghiburan kepada keluarga-keluarga yang menerima pencobaan ini. Tuhan, kiranya senantiasa selalu memberikan sukacita dan memberikan pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keberadaan jemaat kami yang ada di Sambirjo. Melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sucikan. Biarlah warga jemaat yang mempersembahkan, boleh Tuhan berkati, sehingga di lain waktu bisa mempersembahkan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Melalui program kerja yang sudah disusun, direncanakan, semoga Tuhan senantiasa memberikan kemampuan para pelayan-pelayan Tuhan untuk menata, untuk melengkapi setiap program-program yang telah direncanakan. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan warga jemaat-Mu. Apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apabila ada yang mengalami permasalahan dalam keluarga, kiranya Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan. Apabila yang mengalami kesusahan dalam sosial ekonomi, kiranya Tuhan senantiasa mengangkat dan memulihkannya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak akan menegakkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah seluruh lantunan syafaat kami, dan semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Jadilah
Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita undur dari tempat peribadatan ini, dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita sambut dengan memuliakan kidung kontekstual 132 bait yang pertama. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Ria 164 bait pertama. Pelayanan ibadah minggu hari ini, atas nama Majelis Jemaat Sambirjo kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam.